Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 20 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada orangnya dan boleh kalian sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari dia. Hari ini perasaannya terhadapmu seperti apa? Photograph. Okay. Engagement ring. I like you. Love call. Passion. Wow. Orang ini masih selalu melihat foto-fotomu ya, foto-fotomu yang dia miliki di handphone, atau mungkin dia juga memantaumu di sosial media ya. Karena di sini dia merindukan kamu, dia ingin bernostalgia ya, mengenang kamu, mengingat-ingat kamu, dia ingin membuat suatu memori yang baru bersama kamu. Berarti dia di sini ada niatan ingin datang lagi ke kamu ya. Dia masih sering melihat foto-fotomu ya, untuk mengingat-ingat lagi kenangan-kenangan indah bersamamu ya, kenangan-kenangan bersamamu yang dulu. Dan di sini ada aku lihat dia ada keinginan untuk bertunangan bersamamu, ingin adanya komitmen dengan kamu, ingin adanya penyatuan kembali dengan kamu ya. Dia ingin bersatu lagi dengan kamu, ingin menjalin suatu hubungan dalam suatu komitmen dengan kamu. Karena di sini dia masih menyukai kamu ya, masih mencintai kamu, dia ingin memiliki hubungan dengan kamu, dia ingin ngedate sama kamu ya. Nah, jadi aku rasa nih orang akan menghubungi kamu atau mengirimi kamu pesan ya, dan dia ingin tahu, dia ingin memberitahumu bahwa cuma kamu loh yang selalu dia pikirkan. Kamu itu selalu dia itu selalu kepikiran kamu terus. Jadi hari ini aku lihat dia ingin mengekspresikan cinta dia ke kamu, dia pengen menelpon kamu atau bahkan mengirimi pesan ke kamu. Karena dia masih suka sama kamu, masih memiliki chemistry dengan kamu, dan dia bahagia loh. Dia bahagia ketika dia bersama kamu ya, ketika dia memiliki kenangan bersama kamu, ketika dia dekat dengan kamu ya, berbicara dengan kamu. Intinya dia bahagia ya, bertemu dengan kamu itu dia bahagia banget. Jadi ada kemungkinan dia ini sudah menghubungi kamu, atau dia akan menghubungimu hari ini, atau mungkin ya nanti beberapa hari kemudian ya, dia akan mengirimi kamu pesan. Dia menyesal ya. Dia ngeliatin foto kamu, dia juga keingat ya penyesalan dia telah telah membohongi kamu ya. Dan dia nggak mau cuma hanya sekedar sebagai teman ya. Ketika dia datang ke kamu, dia nggak mau hanya sekedar teman, karena di sini dia ingin bertunangan dengan kamu, dia pengen ada komitmen dengan kamu. Paling tidak ada kelanjutan ya dari hubungan kalian yang kemarin. Karena kamu adalah orang yang the best ya, orang yang terbaik di dalam hidup dia. Makanya di sini dia suka banget sama kamu, dia cinta banget sama kamu, karena kamu orang yang terbaik yang pernah ada di dalam hidup dia, yang pernah hadir di dalam kehidupan dia, yang pernah mengisi kehidupan percintaan dia gitu ya. Kamu pernah hadir di dalam kekosongan hati dia ya.
Dia juga di sini pengen mengutarakan ya bahwa apa yang selama ini terungkap olehmu atau terungkap padamu itu ternyata menyakiti dia, ternyata dia hancur ya karena semuanya terungkap. Entah apa itu, entah itu perselingkuhan atau apalah yang ada kebohongan yang dia tutup-tutupi dari kamu, kemudian kamu tahu, kemudian itu terbongkar semua dan hidup dia hancur ya, karena telah berbohong dengan kamu, karena telah banyak yang dia sembunyikan dari kamu. Nih dia kan menyesal ya, hidup dia hancur banget ya, hidup dia hancur banget, dan itu pengen dia utarakan juga ke kamu ya. Dia pengen ngomong, hidup aku setelah kamu tahu segalanya, hidupku hancur. Bukan dia menyalahkan kamu, tidak, tapi dia ingin bercerita bahwa ternyata aku salah gitu ya, menyembunyikan segala hal yang harusnya tidak, yang seharusnya ada keterbukaan di dalam hubungan, tapi malah dia tutup-tutupi dari kamu. Dia menyesal banget dan dia merasa hancur banget akibat dari apa yang dia tutup-tutupi ke kamu. Ternyata ternyata malah menghancurkan hubungan kalian ya. Nah, dan di sini dia nggak bisa kalau misalkan nggak segera bertindak ya. Dia nggak bisa kalau di sini dia cuma diem aja, karena di sini dia udah menggebu-gebu perasaannya. Dia udah nggak kuat menahan rasa sukanya ke kamu ya. Aku lupa kata-katanya. Memendam sukanya ke kamu, memendam perasaannya ke kamu. Itu udah nggak bisa lagi, itu sudah meluap-luap. Oke, ini 2 kartu, 3 malah. Jadi udah nggak kuat dia ya. Makanya di sini kali ini dia mau action ya, dia mau datang. Entah ini dia sudah datang atau hari ini datang atau mungkin beberapa hari yang akan datang dia akan datang. That Queen of Swords. Five of Pentacles. No. The Star. Ace of Pentacles. Two of Cups. Cinta banget nih orang sama kamu. Nampaknya hubungan kamu dan dia kemarin itu stuck ya, nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangannya, bahkan dia nggak ada effort untuk membuat hubungan ini jadi berkembang, hubungan ini jadi terjalin ke step yang berikutnya seperti itu. Nah, ada suatu masalah yang mendarah daging nih di hubungan kalian. Entah itu apa, entah itu perselingkuhan, pembohongan, penipuan, kekerasan atau apapun lah ya, yang itu sering terulang, sering terjadi di hubungan kalian. Nah, itu karena ini death, berarti memang harus dihentikan ya. Mau tidak mau, apapun masalah yang mendarah daging di hubungan kalian ini harus dihentikan, harus dihilangkan, harus dihancurkan ya. Karena di sini death ini memang harus adanya pelepasan kebiasaan yang mengkhawatirkan ya, yang mengkhawatirkan hubungan, yang membuat hubungan ini mengkhawatirkan gitu ya. Dan ini masalah yang mendarah daging, yang sering terjadi, yang sering terulang
dan akhirnya merusak hubungan. Nah, itu harus diakhiri. Mau tidak mau. Memang akan rasanya sakit banget ya ketika perubahan ini terjadi, atau mengakhiri siklus masalah yang mendarah daging ini ya, atau membuang masalah ini. Memang rasanya sakit banget, entah itu ada rasa sakit, kecewa, sedih, marah ya, tangis ya, trauma, apapun itu memang harus terjadi ya, memang harus terjadi. Tapi bukan berarti itu tanpa sebab ya. Itu terjadi agar hubungan ini bisa berkembang menjadi lebih baik ya. Ada peningkatan di dalam hubungan, ada perbaikan di dalam diri seseorang kayak gitu. Jadi apa nih yang mendarah daging dan siapa nih yang berbuat? Nah, dia itulah yang harus mengalami death ya, bukan secara harfiah mati, no, tapi matinya ini ya itu masalahnya ya, kebiasaan, tindak tanduknya. Nah, seperti itu, yang itu sifatnya merusak ya, merusak hubungan. Dan orang ini nampaknya memang dia punya trauma atau masalah yang belum bisa dia hilangkan dari hidup dia akibat dari masa lalunya, dari hubungan dia yang masa lalu. Jadi di hubungan dia masa lalu dia mendapatkan suatu trauma dan itu belum bisa dia hilangkan. Dan aku lihat juga di sini memang orang ini nampaknya lebih tua dari kamu ya. Nah, orang ini akibat dari trauma yang belum bisa sembuh itu, makanya dia bersikap kejam, kemudian orangnya dingin ya, orangnya nggak kenal ampun, orangnya pendendam, orangnya nggak jujur, orangnya licik, menipu ya. Bahkan di sini orang ini sebenarnya takut untuk berkomitmen dengan seseorang ya. Jadi dia kayak hanya menjalin hubungan dengan seseorang tuh kayak hanya cuman ingin nyicip aja, atau mungkin dia ini pengen main-main aja gitu, nggak ada keseriusan untuk ke arah berkomitmen ya kemarin saat kamu menjalin hubungan dengan orang ini. Jadi orang ini sulit untuk bisa memberikan kasih sayang kepada pasangan, sulit untuk bisa setia ya, bahkan untuk memberikan perhatian kepada pasangannya pun kayak ogah-ogahan ya, atau mungkin nggak pernah seperti itu. Dan ini juga bisa mengindikasikan ya, kartu Five of Pentacles ini itu mengindikasikan ada orang tua tunggal di sini ya, entah ini kamu ataupun dia. Dan ada juga mungkin sebagian dari mereka ini pernah melakukan suatu kejahatan seksual semacam itu, bisa jadi makanya dia jadi orang tua tunggal kayak gitu ya, atau ya pernah menjadi korban. Nah, seperti itu, atau mungkin ya dari pasangan sah udah menjadi pasangan sah kemudian entah bercerai ya, karena di sini kartu perpisahan atau perceraian akibat dari suatu tindakan yang tidak bermoral ya, dan mungkin akhirnya menikah, kemudian bercerai, dan akhirnya jadi orang tua tunggal. Tapi ada indikasi entah ini kamu ataupun dia, atau mungkin kalian berdua sebenarnya mantan suami istri dan sekarang jadi orang tua tunggal, seperti itu. Kalian kondisikan aja ya. Nah, ini juga ya, sebenarnya dia ya, ketika dia melakukan ini dan ketika kalian sudah berpisah, terus kamu mencoba untuk move on, dia merasa kayak dia ditinggalkan oleh kamu, dia merasa kayak dia sudah tidak dibutuhkan lagi oleh kamu gitu. Jadi ada perasaan dia merasa ditinggalkan oleh seseorang ya, dia merasa kehilangan seseorang yang menurut dia tuh orang yang sudah biasa gitu ya hadir di kehidupan dia, walaupun selama ini nggak dia perhatikan, tapi ketika kamu hilang, kamu pergi, dia kecarian loh
gitu, dia kecarian. Dan Five of Pentacles ini juga menandakan ada sesuatu dari dia, entah ini tentang keuangan ataupun tentang kesehatan yang belum membaik ya, keuangan dia belum membaik ataupun kesehatan dia yang belum membaik. Nih, dikonfirmasi lagi dengan The Star ya. Ketika dia mau datang ya, sebelum dia datang dia kepikiran banget loh, gini, karena ketika kalian berpisah dia kan merasa bahwa oh kamu kayaknya udah bisa move on, kamu mungkin udah bisa nggak peduli lagi dengan dia, kamu udah bisa pergi dari dia dengan bahagia, dengan senang, dengan rela, bahkan kamu sekarang udah bahagia. Jadi dia di sini merasa kayak udah nggak punya lagi kepercayaan dari kamu. Dia ini udah kehilangan kepercayaan dari kamu. Nah, ketika dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ya, dia lihat kamu itu udah nggak serak lagi dengan dia. Kayaknya dia ini udah kehilangan cintamu, dia udah kehilangan gairahmu gitu ya terhadap dia. Kamu udah bisa move on gitu ya, udah nggak ada rasa lagi ke dia. Nah, sedangkan ketika dia melihat itu dari kamu, dia hancur, dia merasa benar-benar kehilangan kamu banget, dan dia sadar diri, dia tahu kalau misalkan mau balikan lagi sama kamu atau mau memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, hal yang pertama pasti akan dibahas itu pasti tentang masalah yang mendasar ini ya, masalah yang selalu terungkit, masalah yang selalu terjadi di hubungan kalian yang kemarin. Nah, ini dia mau nggak mau harus mengungkapkannya lagi, membongkarnya lagi, harus terungkap lagi ya. Inilah yang membuat dia itu harus siap mental ya, harus siap mental dan harus mau ikhlas gitu, membuka atau terbuka dengan kamu, karena ada keinginan banget dia ingin memperbaiki hubungan. Cuman ya itu halangannya adalah, bukan halangan ya, lebih tepatnya caranya adalah ya itu, dia harus terbuka dulu dengan apa yang menjadi masalah yang pernah dia buat di masa lalu dengan kamu. Itu harus diungkapkan, harus diceritakan ke kamu, harus dijelaskan ke kamu. Nah, dan juga dia juga harus bisa menghilangkan karma-karma buruk yang terjadi dalam diri dia ya, apapun itu yang selama ini dia menyakiti kamu ataupun menyakiti orang-orang sebelum kamu ya, ataupun orang-orang yang lainnya gitu. Nah, dia harus menyelesaikan karma-karma buruknya dulu ya. Kalau dia menyakiti orang-orang, dia harus menyelesaikan karma-karma buruknya dulu. Setelah dia udah bisa, of course dia akan dipersilakan untuk bisa memperbaiki hubungan dengan kamu. Cuman ya itu dia tergantung kamu ya, karena di sini Ace of Pentacles ini sebenarnya dia benar-benar serius loh, mau menjalin hubungan lagi dengan kamu, ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, ingin memberikan perasaan yang baru, yang segar terhadap kamu. Nah, aku lihat di sini akan ada reward ya buat kamu kalau misalkan kamu welcome sama dia. Kalau kamu tidak menolak dia ataupun kalau kamu tidak menyakiti dia, di sini ada reward yang akan datang untukmu. Ya, akan ada keberkahan, akan ada keberlimpahan ya, Ace of Pentacles ini. Ya, akan ada reward ya, kebahagiaan di sini. Bahkan di sini aku lihat dia akan memberikan suatu hubungan yang permanen, hubungan yang stabil. Dia akan mendukungmu, dia akan kalian akan sama-sama ya take and give gitu, take and give untuk masa depan kalian seperti apa ya. Kalau ini aku lihat ini nampaknya tentang keuangan ya, tentang finansial, itu akan saling membantu ya, ada take and give, dan ini akan bagus ya untuk keuangan kalian ke depannya. Nah, Two of Cups ya, aku lihat sebenarnya kamu dan dia ini sebenarnya masih ada rasa ya, sama-sama masih saling mencintai, bahkan secara empati maupun cinta dan kesetiaan kalian gitu ya.
Dan aku lihat di sini masih ada keyakinan dari kamu ataupun dari dia, atau mungkin kalian berdua sama-sama masih punya keyakinan bahwa hubungan kalian ini akan ke depannya itu baik-baik aja gitu ya. Dia akan kembali lagi, dan ketika kalian kembali ya kalian akan menjalani masa depan kalian bersama gitu ya. Akan ya seperti pasangan pada umumnya, bahagia ya melalui masalah bersama-sama seperti itu ya. Klop lah ya, bisa dibilang klop kayak gitu. Dan dari koneksi kalian ini ya, nantinya akan ada pertumbuhan untuk mendewasakan diri kalian ya. Ada potensi untuk menjadi lebih dewasa, untuk lebih berkembang ya. Seiring berjalannya waktu, dalam hubungan kalian akan menemukan kepuasan dan kebermaknaan satu sama lain ya. Ternyata dia bermakna bagimu dan kamu pun bermakna bagi dia. Jadi tidak bisa terpisahkan gitu ya. Selalu selalu terkoneksi, selalu membutuhkan, saling membutuhkan. Dan aku juga lihat antara kamu dan dia akan menemukan kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi tentang menghargai satu sama lain. Kemudian akan adanya hubungan yang berkembang ya, yang dibangun atas rasa kasih sayang ya, dan karena cinta di sini ya. Karena di sini masih ada two of cups ya, two of cups. Jadi akan ada pertumbuhan hubungan kalian ke atau menuju kebahagiaan, karena masih saling sayang, masih sama saling cinta gitu ya. Akan ada perbaikan, bahkan akan ada kesetiaan, akan ada kestabilan dalam hubungan ya. Kalau misalkan kalian mau sama-sama menerima dengan tulus dan sama-sama mau terbuka. Terutama di sini komunikasi ya, harus komunikasinya intens, harus saling terbuka, harus saling jujur ya, dan harus sama-sama mau memperjuangkan gitu ya. Jadi inilah perasaan dia hari ini. Dia pengen kembali lagi menjalin hubungan dengan kamu karena dia masih cinta sama kamu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye. Untuk zodiaknya aku lupa. Nanti aku di komen. Ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio dan ada Aquarius. Oke, cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.